Wa yajlisul fuqara, Nabi senang duduk bersama orang-orang fakir. Wa yu'akilul masakin, dan makan bersama orang-orang miskin. Nabi duduk bersama bareng orang-orang fakir, makan bersama dengan orang-orang miskin. Dan makanan yang paling disenangi sama Nabi, makanan yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Bayan jumlah min mahasin akhlaqi allati jama'aha ba'dul ulama wal taqatuha bil akhdar. Jelaskan tentang keseluruhan kebaikan akhlak Nabi yang telah dirangkum oleh sebagian ulama, wal taqatuha bil akhbar, dan yang telah dihimpun melalui hadis-hadis. Maka berkata ulama, karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi orang yang sangat pemurah hati, wa asja'an nasi, dan orang yang sangat pemberani, wa a'dalan nasi, dan orang yang sangat adil, wa a'fan nasi, dan Nabi orang yang sangat pemaaf. Lam tamus yadahu qattu yada mar'atin, belum pernah Nabi tangannya menyentuh tangan perempuan, tangan wanita lain. La yamliku riqaha, yang ia tidak memiliki sifat budaknya, au ismatan nikahiha, atau tidak menjaga nikahnya, au takuna dzatan muharramin, dzatan mahramin anhu, atau orang yang dia mahram. Dan Nabi nggak pernah menyentuh tangannya kepada anak wanita lain kecuali budaknya, budak perempuan maksudnya, mahramnya atau istri yang dinikahinya. Bukan asfan nasi, adalah Nabi orang yang ringan tangan, manusia yang sangat dermawan. La yabitu indahu dinar wala dirham, tidak pernah terbawa sampai malam pada dirinya dinar atau dirham. Jadi Nabi itu kalau punya duitnya di luaran punya, tidak bakal sampai ke dia bawa pulang sampai rumah sampai malam. Wa in fadula syai'in wa lam yajid man yu'tihi, jika Nabi mempunyai kelebihan rezeki, ada Nabi mempunyai harta yang berlebih, kemudian dia mau sedekahin itu duit, tapi belum ketemu orang yang disedekahin. Wa lam yajid man yu'tihi, dia tidak mendapati orang yang akan dia berikan uang itu disedekahin. Wa faja'ahu laila, kemudian dia kaget, udah malam gitu, tapi duit masih di tangan, di kantongnya. Maka lam ya'wilaman sini, bahkan sampai malam pun dia nggak akan pulang. Nabi tidak akan meletakkan duitnya itu di dalam rumahnya. Hatta yatabur amin human yahtaju ilaihi, sampai ia terbebas memberikan uang itu kepada orang yang membutuhkan. Nabi sedekah. Nabi Ibrahim juga dulu begitu, kalau makan nyari orang, ngajak bareng. Terus sampai berkilo-kilo nyari orang, kalau belum ketemu terus mencari, ngajak makan aja. Dan Nabi pun begitu kalau punya, sebab Nabi itu nafkahnya setahun ya, untuk 1 tahun ya. Jadi Nabi itu punya harta dari harta ghanimah, jarahan perang, harta rampasan perang, terus dibagi-bagi nanti kepada para sahabat. Kan dia punya tuh di rumah, bentuk kambing, mau onta gitu ya. Itu dia, beliau makan harta jarahan perang itu untuk 1 tahun ya. Tapi kalau ada orang minta dikasih. Jadi kadang-kadang apa,
nggak sampai 1 tahun udah habis. Walaupun kadang beliau juga butuh. Nah, tapi kan orang layus alu ila aqahu. Nabi tidak pernah diminta oleh orang lain kecuali ya memberinya, pasti dikasih. Itu benar Nabi gitu. Orang Arab Badui datang pada Nabi minta sesuatu. Nabi punya harta jarang itu kambing, banyak kambingnya. Kambing memenuhi 2 gunung. Itu orang itu minta, ya Rasul ya Muhammad saya minta kambingnya. Itu dikasih semuanya. Gitu. Nah kambing kalau memenuhi 2 gunung kan banyak itu kambing. Dikasih. Misalnya dibawa pulang. Kebetulan dia kepala suku satu ini ya wilayah di Madinah. Sampai kalau meyakti kaum mau ketika dia sampai ke kaumnya, rakyatnya dia bilang begini, ya qaumi aslimu, wahai kaumku masuklah Islam kalian semuanya. Fa inna Muhammadan la yu'ti ma yakhaful faqr. Karena Muhammad itu memberi sedekah seperti orang gak takut miskin. Nih, kambing kita dibagi sebanyak ini nih, mereka. Akhirnya orang itu Islam semuanya. Itu caranya Nabi ngasih apa? Islam orang dakwah kadang begitu. Dia beri apa aja, nggak tahu. Dia nggak mikir. Ya Muhammad, kamu punya kambing sebanyak ini, memenuhi 2 gunung. Saya minta itu, kasih Nabi itu bawa pulang. Itu Nabi. Bahkan dalam satu riwayat ada orang datang, ya Muhammad lagi ngobrol sama Sayyidina Umar. Ya Muhammad, saya minta, saya pokoknya apa ya, orang Arab itu namanya minta udah budaya biasa gitu. Kalau salah minta kayak Habib itu suka minta aja, apa aja dia minta. Kalau pakai cincin bagus, cakepnya dia ambil gitu. Ya biasa orang salah begitu. Minta, Nabi kasih, Nabi kasih aja. Besoknya datang lagi tuh, minta lagi, kasih lagi Nabi. Besoknya datang lagi. Ya. Begitu datang lagi, Nabi bilang, hari ini saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan ke situ. Jadi Umar bilang, ya kalau nggak ada apa-apa ya nggak usah. Begini saja, kamu pinjam duit ke orang sana, nanti bilang berhutang atas nama saya. Nanti saya kalau ada rezeki saya bayar. Sampai begitu. Jadi Umar bilang, ya kalau nggak punya nggak usah maksain. Gitu. Nah ada orang Ansar bilang nggak apa-apa, wahai Umar, Nabi berbuat begitu nggak apa-apa, terusin. Karena dia bilang nggak, orang Ansar itu ngomong begini, jangan kamu takut dan khawatir akan apa? Jangan kamu khawatir dan takut susah, takut miskin ketika memberi. Kata Nabi, Umar komplain, kata Nabi itu orang ngomong begitu, orang Ansar itu, nah Allah jurus saya begitu, kalau memberi jangan khawatir dan jangan takut miskin. La yas'alu syai'an illa afahu, tidaklah Nabi diminta oleh orang lain melainkan Nabi memberinya. Gak pernah tuh Nabi ngomong ada orang minta dia bilang gak ada, gak punya. Ya waktu itu sih dia bilang saya hari ini gak punya apa-apa, tapi istilahnya apa, masih diusahakan oleh dia. Artinya gini, kalau ya ini kalau kita ngitung-ngitung, kita ngikutin sunnah Nabi, banyak yang kita belum bisa, banyak yang kita belum bisa. Ya kayak begitu, bisa nggak kita kayak Nabi begitu? Benar, itu kan sunnahnya itu, ya sunnahnya. Minjemin orang, pakai utangin orang. Iya. Karena bahasa Quran begitu, Allah ngajarinnya begitu. Ya. Allah ngajarinnya begitu. Jadi Nabi dipakai. Sumayahudu ala quti amihi. Kemudian dia kembali kepada makanan kekuatan tahunannya. Artinya apa? Dia punya Nabi ini dikasih rezeki sama Allah itu untuk 1 tahun. Tapi untuk 1 tahun itu rezeki yang dia punya dari harta ramsal terakhir itu, kalau ada orang minta dia kasih. Ya pokoknya ada kambing kasih semuanya. Kalau minta kambing, orang minta apa dikasih. Gitu. Kemudian apa? Wa kana yahsibu na'lah wa yarqamu thawbah wa yakhdimu fi mihnati ahli. Wa kana yahsibu na'lah adalah Nabi apa? Mendandani sandalnya. Tapi kalau sandalnya rusak, dandanin aja. Ya.
Kalau bajunya bisa tambal kemudian jahit gitu. Itu Nabi ya. Jadi kagak ngerepotin bini Nabi mau orangnya. Sendal putus ya. Ya kalau sendal modelnya sendal soal udah ya. Kalau dia copot palanya ya apa itu? Niti. Di sodok di bawahnya. Kalau jalan sek ya, bunyi karena ada itunya. Ya tembok-tembok, menitinya udah jumlah, udah masuk ke akal, udah kita aja pakai kena luas aja. Becek, lepas dia kadang-kadang. Dia makan tuan. Kemudian wayar kalau tahu Nabi jahit bajunya sendiri kalau beserta kalau jahit Nabi. Wa yukhdimu fi mihnati ahli. Kemudian Nabi membantu pekerjaan istrinya, ya, masak, belanja ke pasar. Nabi belanja ke pasar. Di kita majelis aja Nabi ke pasar. Beli apa yang jadi kebutuhan istrinya, kalau ada duitnya dibeli. Terus dia bawa sendiri tuh belanjaan itu, sampai-sampai orang pada melihat. Nabi menunjukkan bahwa orang laki itu nggak hina ya. Nah, tetap ada wibawanya, sehingga kalau sahabat itu contoh ya. Ya paham ya. Wa yaqullah ma ma'ahuna. Nabi memotong daging bersama dengan istri-istrinya. Ya potong daging, ya. Masak daging ini macam roti potong. Yang ini namanya. Siangin. Kalau ikan ya siangin. Wa kana asyadun nasi hayaan. Adalah Nabi orang yang manusia yang sangat pemalu. La yathbutu basaru fi wajhi ahadin, tidak pernah matanya menatap kepada seseorang, nolongin gitu ngegesik. Ya dia enggak pernah Nabi begitu. Dari jelalatan. Wa yajibu da'watul haqqi wal hurri. Nabi menghadiri undangan seorang hamba atau orang merdeka. Jadi Nabi nggak bilang hamba sahaya budak undang Nabi datang. Orang merdeka undang Nabi juga tetap datang. Itu undang-undang. Wa yaqbalul hadiyata walau anna hajrun atalabani. Nabi menerima hadiah walaupun hadiah itu hanya berbentuk segelas air susu. Jauh-jauh diundang tapi datang. Sampai di sana disediain cuma minum air susu doang segelas. Ya Rasul, kalau berkenan besok datang ke rumah saya. Oh ya, rumahnya di mana? Di sini. Datang kan, diundang begitu dong datang. Sampai sono disediain cuma segelas air. Terus besok bukan datang lagi. Itu lah loh. Kira masih boleh kali. Jangan ditawa. Tapi enggak, tetap datang. Ya maksudnya ngundang terus nyuguhinnya hanya segelas susu doang. Nanti nggak marah. Al-Faks di Arnabin, atau diundang datang sampai sana cuma makan apa? Paha dimasakin di kelinci, kaki kelinci, paha kelinci. Kelinci ini dipotong, dimasak, dipanggang lagi dia makan. Cuma makan itu doang, umpamanya. Nabi datang terus. Wa yukafi 'alaiha, dan Nabi menganggap cukup itu, nggak apa-apa, udah adanya ini, udah pulang lagi. Nah, pengennya orang itu zaman Nabi bisa menyempatkan sholat di rumahnya dia, gitu maksudnya. Kita kan di sini jadi kiai, jadi ustaz, kalau obat undang begitu, lo maunya dia yang resmi-resmi tabu-tabuannya. Oh ya persilakan Abdul Muharram begitu, paling nggak ada yang ngomong. Ada MC-nya. Ya bahasa kita dari mana? Oh no, ada orang lain undang lo, kata Jumat sekarang, ini pulang. Udah habis maghrib baru pulang. Asal nggak ada yang imamin, nya maghrib nggak ada yang imamin. Terus sampai sana apa? Oh, saya mau kira mau persediaan apaan kalau itu di rumahnya. Ya, di asam dikobongin. Ini dia jamblang dikoprok. Di Ambon dibakar. Beton ditambus, singkong ditambus, apa juga ditambus, kan? Ya, kalau kita begitu, kiai kan undang begitu. Ya, kita sholat
ada yang pamit ya. Enggak, Nabi nggak begitu, diundang wajib. Ya, soalnya ada Abu Bakar yang lain gitu. Jadi gampang gitu Nabi. Kita perhitungan. Ya, nggak bisa ya. Dia nggak usah kaki biasa, nggak bisa orang kayak Nabi begitu diundang jauh-jauh kan jauh tuh, padang pasir, panas banget, 48 derajat. Ya. Nabi seorang susu doang segelas, ulang lagi. Ya kan? Jadi Nabi itu kebanyakan para sahabat, para orang-orang dulu zaman sahabat Nabi itu kalau ngundang Nabi pengennya rumah itu disolat di rumah Nabi. Sholat di rumahnya aja udah. Iya, yang Rasul sholat sini. Jadi senangnya minta ampun, bisa sholat di rumahnya. Udah coba rumah kita, nggak usah Nabi dah, presiden sembahyang di rumah kita. Bukan main. Apa juga kita ceritain. Iya coba. Fotonya kali ada. Video bisa aja. Iya, ada fotonya, video, yang buktinya namanya. Langsung Instagram, status lain, Facebook lain. Ya, padahal mah tahu bersama ada kagian. Ya kalau Nabi kan sholat di situ, nggak buat bukti. Ke akhirat juga tuh di tempat Nabi di sekolah sholat di sini jadi bukti ya. Saksi. Iya. Nabi kalau hadiah dikasih mau, tapi wa yakuluha wala yakulu shadaqah. Nabi mah kalau dikasih hadiah Nabi makan. Ya Rasul saya hadiahkan nih segelas air susu, saya hadiahin apa ayam bakar nih makan, saya hadiah, saya hadiahin kambing. Tapi Nabi nggak terima shadaqah. Nabi nggak mau makan sedekah, nggak mau harta zakat. Nabi mengharapkan zakat itu dari Bani Hashim dan dari Bani Muthalib turunannya, nggak boleh haram hukumnya. Ya. Sedekah juga sama Nabi obat. Karena apa? Tadi zakat itu kan kotoran ya. Zakat adalah kotoran harta kita. Yang jelek-jelek itu. Kita punya harta nih, kan nggak semuanya halal, ada kotorannya. Itu ini zakatnya. Di sedekah juga begitu lebihannya. Ya. Yang petot ibarat timur lah. Ya. Kasih orang. Ya tembok kabus rumah petotannya, makannya kan nggak enak. Nabi. Wala yastaqbilu an ijabatil amati wal miskin. Nabi tidak pernah sombong untuk mendatangi undangan budak perempuan dan juga orang miskin. Nggak sombong Nabi, diundang budak perempuan, Nabi ya datang. Kan kesetaraan hidup manusia ya, status sosial antara orang merdeka sama budak itu beda. Budak tuh strata hidupnya, kesetaraannya dia nggak setara dengan orang merdeka. Jadi dia rendah status sosialnya. Makanya budak mau bisa dijual, beli, bisa dijual, bisa dibeli. Kalau orang merdeka nggak bisa. Jadi status sosialnya juga udah beda. Zaman Nabi banyak budak, orang merdeka juga ada. Nah Nabi itu kalau diundang mau budak aja datang. Ya Rasulullah. Karena saking senangnya budak perempuan Nabi senang melihat Nabi senang, sama Nabi senang. Orang benar, lempeng, lurus, orangnya dipercaya gitu. Jadi orang senang, saking senangnya undang Nabi ke rumahnya sekedar ya makan-makan apa gitu ya, ngobrol gitu tentang sehat gitu ya. Jadi orang budak aja Nabi datang, undang orang miskin juga Nabi datang. Yaghdhabu li rabbi wa la yaghdhabu li nafsi. Nabi kalau marah sama orang, beliau kalau marah karena Allah. Nabi marah karena Allah, bukan marah karena dirinya. Nabi itu kalau marah sama apapun udah karena emosi, egois dirinya. Jadi marah karena Allah. Kalau marah karena Allah ya. Artinya apa? Orang melanggar syariatnya. Sama memaafkan juga dia karena Allah ya. Jadi antara marah dengan ridho karena Allah, apapun yang terjadi pada Nabi, apapun perbuatan yang orang orang itu sasarkan kepada Nabi ridho aja, dan ridhonya karena Allah. Marah juga Nabi karena Allah bukan karena nafsunya Nabi.
yanfudul haqqa wa in 'ada dzalika 'alaihi bidarar. Wa yanfudul haqqa, dan Nabi apa? Nabi menjalankan kebenaran. Nabi kan disuruh dakwah. Nabi menjalankan kebenaran walaupun kebenaran yang dijalankan oleh Nabi itu menuai bahaya, banyak yang menentang, bahkan banyak yang pertentangan, kemudian membahayakan dirinya dan para sahabatnya. Ya orang diajak masuk Islam nggak marah, mau balik nyerang dia, mau bunuh lah apalah gitu ya. Yang kena sasaran ya Nabi, sahabat-sahabat juga pada kena sasaran juga. Tapi kebenaran tetap dia sampaikan, nggak pernah berhenti. Wa uridu alaihi al-intisar bil musyrikin al musyrikin. Suatu hari Nabi diminta tolong untuk menolong orang musyrik dengan orang musyrik. Wa huwa fi qillatin wa hajatin ila insanin wahidin. Maksudnya gini, Nabi itu dalam kondisi yang jumlah orang sedikit dan juga butuh orang lain. Ini cerita terlalu simpel ya. Aslinya Nabi sebelum perang Badar itu nyari orang. Sebelum perang Badar itu kan umat Islam 3.000, kemudian orang musyrik kafir 12.000 bandingannya. Jadi sebelum perang Badar Nabi nyari orang nih gitu, biar bisa dapat bantuan mau perang. Adalah orang musyrik, orang kafir, dia bilang saya punya keahlian berperang, saya punya keahlian begini begitu. Jadi saya ikut situ dah, kata dia. Tolong sampaikan ke Nabi, saya mau ikut situ. Ini sahabat nanya, Nabi nanya, ini siapa? Ini orang kafir, tapi dia pengen gabung sama kita. Apa kata Nabi? Ana la tasirul musyrikin. Saya nggak mau nolongin orang musyrik. Kamu nolongin orang kafir. Karena apa? Karena yang kita mau perangin orang musyrik, bangsa lu nggak boleh ikut sama gua. Gitu. Nggak mau Nabi. Nggak mau. Yazidu fi adadin, yang Nabi dalam jumlah yang sedikit dan butuh satu orang untuk menambahkan jumlah bilangan orang yang bersamanya. Fa'abah, maka Nabi nggak mau. Waqala, dan Nabi berkata, ana la antasirul musyrikin, saya tidak mau nolong orang musyrik. Ya, gitu. Artinya apa? Ya dia menawarkan dirinya untuk berperang dengan kita. 3.000 lawan 12.000, bayang nggak bakal seimbang. Tapi akhirnya menang juga. Udah begitu perangnya bulan puasa lagi. Itu Nabi puasa sama sahabat. Udah perangnya bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Ya, ada sekarang gitu. Ya, pemilihan presiden bulan puasa, berarti puasa. Habis pemilu demo bulan puasa, biasa habis Jumatan. Ya kalau yang puasa nasi bungkus semua makan. Mau bulan puasa. Ya, tapi dulu begitu zaman Nabi perang, demo mah gak ada yang mati, kan taruhannya jarang. Nah, ini kan perang taruhannya mati. Itu bulan Ramadan. Al-wujida min fudula ashabi wa khiyarihim qatilan bainal Yahudi. Didapati orang-orang utamanya sahabatnya Nabi dan orang-orang pilihannya Nabi terbunuh di antara orang Yahudi. Jadi ada sahabat-sahabat pilihan Nabi dan orang-orang yang punya keutamaan, orang-orang hebatnya Nabi itu terbunuh oleh orang Yahudi. Falam yahab alaihim wala zada ala muril haqqi. Maka Nabi tidak takut dengan mereka. Kemudian Nabi tidak bertambah pada diri Nabi untuk menyampaikan kebenaran walaupun itu main, walaupun pembunuhnya kelompok Yahudi. Artinya apa? Nabi nggak takut. Kemudian apa? Bahkan Nabi apa? Itu musuhnya loh yang pernah membunuh para sahabat Nabi yang hebat-hebat. Balwadahu bimi'atin naqatin. Bahkan Nabi memberikan musuhnya itu orang Yahudi 100 onta itu dikasih. Padahal orang yang pernah membunuh sahabatnya Nabi, orang yang hebat, orang pilihannya Nabi, dikasih onta malah Nabi 100 onta. Wa inna bi ashabihi la hajatun illa ba'irin wahidin yataqawwuna bihi. Walaupun sahabatnya Nabi butuh satu onta aja
yang mereka bisa buat makan. Tapi yang Nabi nggak, kasih dia semua beres. Artinya apa? Perbuatan begitu bisa menjadikan orang itu lemes gitu. Ini orang dimusuhin tapi bagi gitu. Orang jadi masuk Islam akhirnya. Bahkan yang sidul hajar ala batnihi marratan bilal ju'i. Ada Nabi pernah satu hari mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, nggak ada makanan. Tapi walaupun pemimpin kau lagi banyak hartanya, ada dapat rampasan perang ya banyak, kalau nggak ada sekali, bahkan makan aja nggak ada. Tapi Nabi emang maunya miskin ya. Nabi itu maunya miskin. Makanya Nabi segala pola makannya ininya dia nggak mau berlebihan. Dia pengennya nanti di akhirat ketemu Allah itu dalam keadaan miskin dan dalam keadaan tidak berlebihan dianggapnya oleh Allah. Soal makan, soal apa saja. Itu Nabi gitu. Nabi mempersiapkan diri. Jadi pernah satu hari Nabi saking laparnya perutnya diganjal batu sama dia. Saking lapar dan nggak ada makanan. Wa maratan yakulu mahadhara. Tapi satu waktu beliau makan apa yang dihadirkan. Kalau ada yang belum makan, ada yang enggak. Wala yaruddu ma wujida. Nabi nggak pernah mawajada. Nabi tidak pernah menolak makanan yang ada. Adanya ini ya dimakan, nggak pernah ditolak. Wala yatawarra min maqami halal. Nabi tidak pernah macam-macam dari makanan halal. Banyak itu enggak. Ya nggak kayak kita lah ya. Kita mah nasi ada, sayur ada, banyak. ya tempe ada, ikan ada. Nabi kalau makan nggak begitu. Setelah ketemunya ya. Kalau ada susu ya susu aja udah. Kalau ada roti ya roti aja. Bahkan Nabi nggak mau makan begini. Ini masih jauh puasanya. Ada susu sama madu, itu Nabi obat. Atau daging sama madu, atau daging sama susu. Nabi tidak pernah nggak mau makan daging sama susu. Makannya daging, minumnya susu gitu, nggak mau. Kata Nabi, saya mah nggak ngelarang, saya nggak ngaramin, enggak. Cuma apa? Ini terlalu mulia, katanya. Artinya kalau daging aja udah nggak usah pakai susu. Jadi dua-duanya makanan minuman yang kadang-kadang Nabi ketemu susu aja nggak usah nggak makan aja, udah susu aja, ketemu madu aja. Gitu. Paham ya? Jadi bandingannya tuh kalau udah ada roti nggak ada pisang, udah roti aja, atau pisang aja. Ya, Nabi begitu seketemunya mas. Jadi nggak rakualai atau orang nggak neko-neko min halal ya. Dari makanan halal. Wa in wajada tamran duna khubsin, jika ia hanya punya korma bukan roti, akalahu maka dia makan itu korma. Wa in wajada syawaan, jika dia hanya punya sesuatu yang dipanggang maka dia makan. Wa in wajada khubsi burin, jika ia hanya punya roti gandum atau syairin atau gandum, akalahu maka dia makan. Kalau ada roti gandum udah itu aja dia makan. Wa in wajada khulwan, apabila dia hanya mempunyai manisan atau asalan atau madu maka dia makan. Maksudnya antara manisan dengan madu salah satunya. Memang bisa kita makan madu udah, nasi kagak, lain kagak udah madu semadu-madunya. Tapi begitu, jadi madu tuh kayak nasi, gandum kayak nasi, madu kayak nasi, dagingnya kayak nasi. Ya, kalau kita ada nasi nyari lauk. Paham ya? Jadi nanti kalau makan roti gak ada yang nyari daging, kalau makan roti gak nyari sup. Udah kalau begitu udah daging aja. Jadi kalau ada manisnya ya udah manisin aja, kalau ada madu ya madu aja. Kenyang gitu. Gimana? Wa in wajada labanan duna khubsin, jika yang ada cuma susu, duna khubsin bukan roti, iktafabi, maka ya udah cukup dah. Susu aja. Susu udah ya, susunya nggak ada apa-apa lagi. Kita kan susu minuman Milan. Ya kita anggap cemil gitu ya. Pagi ya, ibarat kita mau ngopi merokok, ya ada gorengan gitu ya, ada gemblong, temannya susu enggak. Gemblong ya gemblong, susu ya susu. Oh Nabi, oh ada gemblong, maka saya makan gemblong. Saya nggak nyari susu, cukup gemblong aja. Ada gemblong sama susu, kalau mau susu saya minum susu aja, gemblong saya nggak makan. Begitu Nabi maksudnya.
Nggak kayak kita gemblong mana gemblong, susu mana susu, nasi uduk mana, buraya mana buraya, makan semua itu. Iya makanya apa begini nih jadinya, darah tinggi, kolesterol naik, kemudian mau diimpus, apa jadi makan. Wa ilwajada baktihan aurut bakalahu, jika dia hanya mendapati baktihan semangka, jika ia hanya yang ada cuma semangka aurut koban atau rutok akalahu, maka dia makan. Aw itu atau berarti kalau nggak semangka ya rutok. Rutok itu korma kecil, korma muda dimakan itu udah semangka sih. Itu kan cuci mulut, ya enggak ya semangka ya makan udah itu. Nah, memang adanya ya itu. Kalau pakai nasi belum. Jadi kalau di rumah tuh saat apa yang ada gitu. Ini bisa ngikutin lagi. Ini gopok bisa gopok nih karena wain wajah ada gopokan apabila dia mendapati ada bisa gopok, maka ikhlas bagi cukup gopok aja. Impus. Kalau adanya roti ya roti aja. Kalau adanya nasi uduk aja lah. Nasi uduk aja lah kenyang. Karena Nabi itu susu, gandum, roti, madu itu sama semuanya. Nggak air, nggak makanan, dihitung sama. Ya adanya itu udah itu, udah segitu aja. Coba dah Nabi itu. Iya sampai gagal belum apa coba. Hampir saking lapar perutnya digandulin. Mana Jibril menangis, Jibril menangis. Allah, kebeli banget sih hidupku. Ini kalau gua minta nih gunung Uhud dijadiin emas, dikasih sama Allah, kasih lo semuanya. Pernah gitu ya. Jibril saking kagak teganya, ya Allah kasihan banget Nabi Muhammad Rasulullah. Nah, itu gunung Uhud jadiin emas, terima kasih dia, dikasih sama Allah. Tuh. Udah bentuk emas dong, bawa pulang. Tinggal bertahun kan kelewatnya. Gunung aja. Gunung gede banget nomor. Ya kalau itu emas digetokin, sekarang belum rapi. Kalau digetok, asal bulu asal rapi. Ya bisa digetok aja dikit. Segunung Uhud emas semuanya. Saking miskinnya Nabi, tawarin begitu. Kata Nabi nggak usah, apa-apaan kayak gitu kan. Ya. Jadi kalau Nabi orang sekarang, boleh juga tahu. Apa saya sekalian buat toko emas? Iya sekalian loh. Itu kalau bikin ketokannya sekalian kayak tukang jinjir gitu. Nabi itu ada semangka, ada rutop ya rutop, udah itu aja. Itu kan kita anggap bukan makanan itu mah. Kita nih, jadi Nabi makan udah itu begitu. Ya. Layakul mutakian, Nabi nggak pernah makan sampai senderan. Kita nih makan nyender. Layakul mutakian, Nabi nggak pernah makan sambil senderan. Ya. Jadi Nabi itu kalau makan duduk, tepuk kakinya belah kiri, ya, tatakin kakinya didudukin pantatnya, kemudian kaki kanannya diangkat. Kebanyakan makannya begitu kalau dalam keterangan, seringnya begitu kalau makan posisinya. Ya kan nggak ada senderaannya begitu. Jadi makanya Nabi apa? Makan nggak pernah sendera. Nah kayak kita makan main, sendera main, lonjor misalkan, wah, tidur, saksa aja kalau dulu. Walau ala kawanin, dan Nabi juga nggak pernah makan di atas meja makan, nggak ada. Nabi nggak punya meja makan. Jadi Nabi makan di bawah kasihan. Nggak ada istilah meja. Nabi nggak pernah makan di atas meja makan. Min dulu batil qadamai. Selampainya Nabi itu batil qadamai. Qadamai itu apa? Apa nih? Celana ya, baju gamis
tapi dalamnya ya. Itu kalau makan yang dibuat muat. Ya. Tapi dalam keterangan yang lain, keterangannya begini, Nabi itu zaman Nabi nggak ada sapu tangan ya. Ya, ada tisu. Kenapa? Karena dari banyak hadis mengatakan jam saya bersama Nabi dulu itu jarang banget ada makanan. Jadi nggak mikirin sampai sapu tangan. Iya, karena jarang banget ada makanan juga. Ya mau dicari padang pasir, jarang ada tempat makanan itu ya. Jadi hadis-hadis menyatakan Nabi itu kalau Musa habis makan mulutnya itu dengan baju gamisnya Nabi bawahnya tuh jarang ya, jarang. Lam yasba' min khubsi burin salah satu ayamin mutawaliyatin. Nabi tidak pernah mengenyangi perutnya dengan memakan roti gandum 3 hari berturut-turut. Ini juga jadi contoh ya. Kalau masak jangan 3 hari itu aja diangkat dimakan lagi, jangan. Nabi nggak pernah begitu ya. Dan itu ada dampaknya tuh. Ya kita makan begitu palingan juga rendang ya. Lebaran aja tuh harus potong tuh aja sop tuh segondang sorenya orang bilang jam 2 bilangin melakinya mobilnya jam 4 habis asar dia masak tuh kan asar tidak boleh makan tuh udah kenyang perutnya. Besok pagi kan orang segondang masaknya sop dia mau daging banyak diangkatin pagi dia sarapan pagi pakai makan siang lagi tuh pakai itu terus sore malam sore makannya itu lagi. Nah itu hari kedua, hari ketiganya orang masih ada, dia makan lagi. Ya itu hari ketiga itu, ya sorenya. Ambulan. Ambulan. Iya makanya dia gini ya. Nabi tidak di sini kalimatnya gini ya. Lam yasbah min khubsi burin salah satu ayam min mutawaliyatin. Nabi nggak pernah memenuhi perutnya, ngenyangin perutnya dengan roti gandum 3 hari berturut-turut, nggak pernah. Artinya ini jadi patokan makan yang lain. Jangan makan itu aja selama 3 hari berturut-turut. Ganti lauknya. Kayak kembung goreng hari ketiga. Kolesterolnya naik. kembung sayur. Langsung ya menyong. Jangan, kita punya ponakan saya punya anak makan permen 3 hari berturut-turut udah permen mahal itu keracunan. Oh benar kata Nabi nggak pernah makan itu aja berturut-turut 3 hari. Rupanya permen biar kata judulnya mahal juga kan, kemudian kalau mahalan dikit mah sehatan dikit biasanya. Tapi kalau 3 hari berturut-turut itu keracunan ternyata. Ya baik. Ya ini bukan makanan. Nah kenapa Nabi begitu ya? Hatta laki Allah Ta'ala itharun ala nafsi la faqr wala bukhla. Sehingga Nabi nanti bertemu kepada Allah maka akan berdampak pada dirinya. Nabi itu kagak fakir juga kagak pelit ya. Artinya miskin banget juga kagak, ada yang masih dimakan walaupun apa adanya, tapi juga nggak apa pelit. Kenapa? Karena apa yang dia punya dikasih orang yang minta, punya nafkah untuk setahun, dan kalau diminta habis. Ya Nabi ngalamin begitu. Ya orang minta dikasih, ya kadang-kadang sebulan orang minta ya, kalau minta yang banyak kalau datang ya habis sebulan, berarti itu masih ada 11 bulan nggak punya apa-apa itu, seadanya. Bininya 9, ayo lah amalin kayak Nabi, nggak ada seadanya, bininya 2, 4 bininya. Oh ya rame di dapur RCTI. Telah terjadi pembunuhan orang istri membunuh suaminya, memutilasi malahnya digober, badannya dibakar, kakinya dibojol. Sedih. Negara yang mobilnya 3 itu bapadanya mengikuti Rasulullah. Iya. Habis sudah. Apa adanya Nabi.
maksudnya Nabi berbuat seperti itu Nabi supaya dia fakir enggak, karena fakir itu di bawahnya miskin. Fakir juga enggak, kemudian pelit juga enggak, karena yang Nabi punya kasih. Kalau orang minta dikasih. Ya jiuji perwali Nabi menghadiri undangan, kalau diundang hadir. Wa ya'udul mardo, dan Nabi ngelomokin, nengokin orang yang sakit, jenguk orang yang sakit. Wa yashhadul janaizah, dan Nabi menyaksikan jenazah. Wa yamshi wahdahu baina a'daihi, dan Nabi berjalan sendirian di antara musuh-musuhnya bila harisin, tanpa penjagaan. Asyad dan nasi tawadu'an, Nabi manusia yang sangat tawadhu. Wa askanuhum fi ghairi kibrin, dan orang yang paling tenang tanpa kesombongan. Nabi orang yang sangat tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Jadi sampai-sampai gini, Nabi itu kalau duduk sama sahabatnya itu kagak ketahuan. Jadi orang kalau nanya Muhammad yang mana orangnya, saking sarunya, saking sarunya, saking uploknya gitu kalau duduk bareng-bareng. Jadi nggak pernah beda-beda. Saking sarunya gitu sama sahabatnya. Orang kalau nyari itu nggak bisa bedain mana Nabi, mana sahabat. Ada biasa aja orangnya. Kiai-kiai kita banyak yang dijawab begitu, biasa-biasa. Nah, orang panitia itu bikin acara mengundang kiai tapi yang meninggal tuh yang di Tuban itu Kiai Halim, orang kita wali. Dia duduk di belakang. Orang panitia nggak ada yang tahu, ditunggu-tungguin, mana nyampe terus yang saya dari belakang. Panitia nggak tahu tuh kayak gede orang sarung. Udah mau dipanggil dikit lagi nih, lalu terkilong dia haji, dia kagak ada. Panitia bingung kan, begitu yang tua-tua yang dipanggil datang, mana mau nyampe, begitu dia ada di belakang lagi dulu. Bisa panggil dia bilang, oh orang di belakang panggil uang, kayak hal yang ada di belakang itu, kesaru aja. Saking tahu tuh ya, kayak kita udah ceramah, begitu dia lihat di depan itu ada tukang ini ya, tukang jajanan, tukang es jajanan, itu lagi ceramah berhenti, dia turun. Kepala itu hanya dicium tangan. Tuh kayak gitu. Orang pada nanya sampai itu guru ngaji saya. Ini orang udah jadi kiai besar nih. Dilihat gurunya masih dagang itu lagi ceramah dia turun, dia salaman cium tangan, izin dulu. Balik lagi ceramah lagi. Orang pada nanya sampai guru ngaji saya. Ngaji Quran dulu waktu kecil. Kalau nggak ada dia saya nggak bisa baca Quran. Itu udah jadi kiai gede tuh. Nah, sekarang jangan kena ketabrak bisa ngelobak ya. Sekarang ya kan jadi ya ngaji kita kecil belajar itu baca Quran masih udah kenal Habib kagak ngaji orang sekampung kita ya. Saya yang ngajarin kita itu dia, kita bisa ngajar bisa baca Quran ya dia yang paling berharga buat kita. Iya lah, kalau nggak ada dia kita nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Quran. Memang yang kayak yang mau hebat-hebat penceramah apa dia ngajarin kita kan. Dia nggak ngajarin kita baca Quran, dia nggak ngajarin kita baca Iqra. Itu yang penting. Nabi. Jadi Nabi nggak takut walaupun nggak dijaga oleh sahabat, jalan di iringan musuh-musuhnya banyak, Nabi tetap jalan sendiri aja. Dan Nabi orang yang tahu ketenangan dirinya itu bukan sebuah kesombongan. Wa ablagum fi ghairi tafdhil. Dan Nabi itu apa? Sempurna bicaranya tanpa memanjangkan kala. Wa ahsanu basyara, Nabi orang yang paling baik, yang paling bagus, manusia yang paling bagus. La yahulu syai' min umuri dunia, Nabi tidak suka sesuatu dari urusan dunia. Kalau dunia Nabi nggak mau. Wa idlisuka wujida wa idlisuka wajada kekuatan syamlatan umaratan wa burda habrati yamaniyah. Nabi memakai apa yang dia punya. Masalah pakaian Nabi pakai apa aja, apa yang dia punya. Kadang-kadang dia pakai apa
kadang-kadang Nabi pakai jubah, kadang-kadang beliau pakai jubah wamaratan burdah hamuratin, kadang-kadang beliau memakai kain selimut Yamanian, kain selimut Yaman. Wamaratan juga tasufina wujud wajah dan minal mubahi labisa. Kadang-kadang beliau pakai jubah bulu ya, jubah yang terbuat dari bulu. Pokoknya wajar minal mubahi labisa, apa yang boleh ya, pakaian yang boleh beliau pakai dipakai apapun bentuknya, nggak harus bagus. Tapi Nabi itu paling bangga kalau pakai baju gamis sorban warna hijau, ya, paling bangga sekali. Tapi kebanyakan pakaiannya putih, ya. Oh, Nabi senang, girang, senang, bangga dengan pakaian berwarna hijau. Tapi kebanyakan pakaiannya putih, hari-hariannya putih. Gitu. Lidah baju putih, bayang baju putih, ngaji baju putih. Ramadan ngomel mulu. Wajib putihmu dipakai, setengah mampus begininya. Kotor, daging tuh leher tangan kotor. Apa kewajiban buang orang pakai jangan putih mulu. Begitu aja biasanya ngomel mulu. Karena Nabi senangnya pakai baju kita lihat Gus Bahar, pernah nggak pakai baju selain putih? Gus Bahar. Kalau ceramah tuh di video ada nggak baju selain putih? Ada. Ya kalau gitu sunnah Nabi paling sering kesehariannya pakai baju tapi yang paling bangga beliau pakai warna hijau, soalnya hijau. Ya. Cincinnya hijau. Kerja tiap hari Jen pakai yang mau di ya tiap hari dipakai. Kalau ente mah mata lo hijau, kalau nggak tuh ya, nanti aja mata hijau. Memang seragamnya hijau Pak Ustadz tiap Terus, hari. Nabi kalau di macam-macam ya, kalau di kitab Qur'an itu Nabi ngomong begini, jangan kawinkan orang Madon yang matanya biru. Orang Rusia itu matanya biru ya, orang apa yang matanya biru? Eropa. Iya, Eropa, jangan kawinin dia kalau kata Nabi. Jangan kawinin dia. Tahu kenapa ya? Mungkin Darah biru mata biru kali. enggak, akhlaknya kurang benar. Iya. Biasa gue kayak burung kalau kali biru. Itu mah sopeng. Iya tuh asli. Tujuh anteng matanya. Wa khatimuhu fiddatun. Nah sekarang ini. Wa khatimuhu fiddatun. Nabi itu cincinnya perak, ya. Ikatannya perak. Kalau emas haram. Jadi Nabi cincinnya perak. Serah mau Batunya bebas. yang bandur kayak apa deh, yang penting katanya perak. Yalbasu fi khinsirihil aiman. Beliau memakai cincinnya di kelingking kanan. Jadi pakai cincin di kelingking kanan, wal aisari dan kelingking kiri. Jadi beliau kalau pakai cincin ada di kelingking kanan dan kelingking kiri. Iya, kelingkingnya kecil banget. Nabi kelingkingnya gede kali. Ya kan batu mau begitu kalau kita taruh di jari manis. Ya berarti batunya banyak. Ada, semua jari ada. Lebar-lebar ada. Suruh dalam. Kalau kumpulan biar kalau kebuka itu kayaknya. Iya kalau cincin begitu. Udah begitu kalau kebuka, ya cebok susah melepasnya. Jadi otak. Yuradifu khalfahu abdahu aw ghairuhu. Tapi kalau jalan baik yang ikutin di belakang para harta saya ada ngikutin Nabi, orang lain ngikutin di belakang kalau jalan. Ya kamu ma'akanahu maratan firosan, maratan ba'iran. Nabi menaiki kendaraan apa saja yang ada, yang memungkinkan dia naik, enggak usah pilih-pilih. Kadang-kadang dia naik kuda, maratan ba'iran, kadang-kadang beliau naik onta.
Wa maratan bulghatan, kadang-kadang beliau naik bigol. Kadang-kadang beliau naik bigol. Bigol itu binatang peranakan antara kuda sama keledai. Kuda sama keledai kawin, anaknya bigol tuh. Bigol dia mirip keledai kan, mirip keledai, tapi gedean keledai. Itu bigol ya. Kalau keledai kan ada juga yang ditaik tuh, banyak yang ditaik. Terus tapi kalau buat lari dia nggak kencang kalau kuda. Tapi kalau buat bawa air biasanya pakai keledai. Bigol juga sama, dia buat bawa air biasanya. Tapi punya bigol namanya. Peranakan kuda sama keledai jadi bigol. Miripnya mirip keledai tapi lebih kecil. Itu namanya bigol. Nah kadang-kadang Nabi apa? Wama rotan himar. Kadang-kadang Nabi naik himar. Himar itu mirip bigol juga. Lebih kecil lagi dia himar. Nah himar ini suaranya jelek, kekek dia suaranya. Makanya Nabi nandain kalau malam, kalau yang kukuruyuk itu ayam jago, tandanya malaikat rahmat turun. Tapi kalau yang berbunyi suara himar, tandanya ada setan di situ, sekitar situ. Gitu. Ya, tandanya begitu. Himar tuh gitu ya. Makanya himar karena dia jelek ya. Dan dia jeleknya dia itu suaranya. Yang kedua dia nggak bisa dibuat apa-apa ya, buat perang nggak bisa gitu. Jadi kendaraan dia nggak jelek, paling banter buat ya bawa air dasar. Pasar. Iya ke pasar gitu. Jadi dia dianggap jeleknya begitu gitu. Makanya kalau lagi duduk jam 12 setengah 1 kadang ayam jago tuh ada yang bunyi berdoa ya. Jadi kalau berdoa tuh mereka rahmat turun ya, sedang memberikan rahmat kepada seluruh makhluk di muka bumi. Jangan cuekin aja ya, udah berrahmat mau berdoa apa aja doanya. Jadi Nabi naik kendaraan apa aja ya, kadang-kadang MX ya, kadang-kadang NMAX, kadang-kadang Mio, kadang Vario, Sepeda listrik. Honda 700. Sepeda listrik. Banyak punyanya banyak tuh. Iya. Enggak, kadang dipinjemin, jadi nggak pilih-pilih gitu. Bigol punya, kuda punya, emang kadang dijual kasih orang dan sebagainya gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi Nabi mengendara nggak nafik ya. Gitu. Nah, motor listrik biar pajaknya ada ke Samsat atau ke PLN ini ya. LN. Itu berarti ketokannya 3 kali. Nah, kemudian apa? Terus apa? Kadang-kadang Nabi begini, wa marotan yang sirajilan hafian. Kadang-kadang Nabi jalannya karena pakai sedang. Jadi jangan nafik. Gini kita cara pandang kita ya. Ada ustaz, kiai besar, mulia, terhormat, kok nyeker kalau pakai sedang, gak apa-apa ya. Orang nggak harus alam. Nah, Nabi juga begitu kadang-kadang. Ya lagi ada sendal dia pakai, kagak ada ya apa adanya gitu maksudnya. Cuma nggak begitu jauh ya, loku di sono. Ya. Iya, jadi kalau umpamanya timbang ke depan gitu Nabi, sekitar situ, ya nggak ada sendal kebetulan. Apalagi rusak belum sempat dicari, tapi nyeker aja. Jalan gitu enggak. Ini kan begitu Nabi seperti itu gitu. Seperti itu tidak sepak terjangnya ya, kadang beliau naik kendaraan, kadang-kadang ini kan bercerita sampai udah nggak naik kendaraan sama sekali, jalan nyeker lagi ya. Udah begitu apa? Nyeker bila ridain wala imamatin, nggak pakai selendang dan nggak pakai imamah sorban ya. Jadi orang nggak harus pakai wala kolang sepatin, dan Nabi nggak pakai peci, tapi nggak melulu gitu ya, nggak sewaktu-waktu gitu. Gitu maksudnya. Sampai itu Ustaz sih kalau pakai peci, kalau ada sorban. Sekarang kita nggak pakai peci sorban dulu. Udah kalau dinasih paru nggak sorban. Lalu hari itu nasi uduk dong, sendiri ngundang. Nggak begitu maksudnya.
ya, biasa aja gitu. Ya Nabi juga dia mau nggak pakai sorban, dia imamah, dia mau nggak pakai peci apa tetap aja dia. Nah, jadi Ustaz Kiai sewaktu-waktu itu biasa aja gitu. Jadi kalau salah jangan Nabi, karena Nabi begitu gitu. Jadi orang jadi Ustaz jadi dia nggak harus bersorban, berpeci, gamin, peci, terus sorban enggak juga, nggak apa-apa tuh nggak masalah, nggak masalah. Gitu ya, karena Nabi begitu. Nah kemudian yang terakhir waiwakilul masakin. Apa nih? Yahudul mardha fi aqsal Madinah. Nabi nengokin atau menjenguk orang sakit walaupun dia ada di ujung kota. Ujung kota Jakarta Barat. Ya kita sih di ujung. Umpamanya di Sonomo, ini kampungnya itu ya Pak, Jakarta Barat Mas ya. Di apa di ujung dari sini Pak. Ini ujung nih, ujung Jakarta Barat. Ente juga udah hampir ujung, sono udah utara kan? Iya. Dia sakit nih, tengokin. Ya. Tapi kalau aneh-aneh, Nabi aneh nggak sempet karena itu bukan Nabi juga aneh. Maksudnya kalau sakit jadi Nabi dulu ya, yang kayak juga harus jadi Nabi dulu gitu ya. Ya. Dan maksudnya apa? Walaupun fi aqsal Madinah, walaupun ada di ujung kota, Nabi tetap ngelamokin kalau orang yang dia kenal. Yajibut tibu, yuhibbut tiba, wa yakrahu raihah. Nabi senang wangi-wangian, Nabi nggak senang sama bau yang menyakitkan. Jadi Nabi senang parfum, wangi-wangian. Wa yajlisul fuqara, Nabi senang duduk bersama orang-orang fakir, wa yu'akilul masakin, dan makan bersama orang-orang miskin. Duduk bersama bareng orang-orang fakir, duduk bersama dengan makan bersama dengan orang-orang miskin. Tapi kalau makan gitu, dan makanan yang paling disenangi sama Nabi, makanan yang banyak tangannya. Maksudnya apa? Rame-rame. Ya. Nasi kebuli, atau nampan, semuanya disendokin sendiri. Kayak makanan aneh, tidak seperti Nabi. Kan ada yang berbut. Ya kalau nggak ada yang berbut, habisin aja. Jadi Nabi senang banyak makanan yang banyak tangannya. Nah, salok kemarin berdua doang. Dia nih orangnya, oknumnya. Ini makanan yang sangat tidak disenangi oleh Nabi. Karena dua tangan doang. Kalau dua empat sih, apa? Ini jadi dua makan, karena ikut makan. Nah itu bukan orang namanya. Jadi banyak tangannya, senampan berlima. Ya. Ada aturannya tuh. Nanti ada di sini Pak. Ya, kalau makan tuh di nampan rame-rame. Jangan coker kiri kanan lahan orang. Ada jawabnya nanti ya sini. Nih, jangan ke kiri ke kanan, itu punya orang. Jangan ke depan. Makanan di nampan berlima, ngambil yang tengah, mulut yang kemarinnya untung jadi ya. Jadi yang tengahnya habis sono-sono yang punya dia untung. Mitra namanya itu begitu. Campokannya suapan orang beri dapat lagi. Ini gomolin dulu juga. Kayaknya mual tuh mulutnya kayak gitu. Orang beri dapat, langsung digoreng ya. Ini. Ya balsam, gembira apa gitu. Dia makan cuma kayak tangan, jadi sehat aja itu. Jarang sakit ya. Langsung mati orang-orang. Allah beri dapat. Ya, nah, dulu Dewa Krishna tuh situ lahirnya. Beri dapat. Yang bayinya biru cuma badannya. Dewa Krishna itu dianggap dewa karena punya anak bocah, punya kelebihan. Kalau kayak di sini kharikul ada, jadi kayak wali lah gitu ya. Dia punya kelebihan tuh, bisa ngobatin orang, punya kekuatan, bisa narik sapi, jadi berhubungan dengan yang gaib. Dia ngerti tuh, karena dia punya kelebihan itu bocah disebut dewa. Kebetulan nyusunya sama orang, karena dia baik. Nyusunya sama sapi, nyusunya sama sapi. Makanya sapi dimuliakan oleh orang-orang India sebagian. Kenapa? Karena dewa pernah nyusu sama sapi. Nah dewa pernah nyusu sama sapi, di antara sekian banyak dewa adalah dewa
Ya Krisnot. Kalau berantem temennya gitu makanya. Ya si Krisnot. Wa yukrimu ahlal fadli fi akhlaqihim wallahu